Ya, kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil guys ya, seperti ini. Oke guys, jumpa lagi di welcome to back my channel M. Rifan Saputra. Oke guys, dan kali ini saya ingin membuatkan tutorial sesuai request sama teman-teman subscriber dimanapun Anda berada guys ya. Karena kemarin itu sempat live ya, tapi sinyalnya kurang mendukung ya, diganggu sama orang miss call lah, segala macam lah, inbox lah, WA lah, segala macam dari teman-teman itu enggak apa pada nggak sabar ya. Nah, lagi enak-enak fokus, ada WA masuk dan diganggu sama sinyal dan segala macam. Oke, dan kali ini saya ingin membuatkan ini tutorialnya seperti yang kemarin, lanjut yang kemarin ya. Ini sekaligus saya ingin ingin membuat langsung jadi ini setrumnya seperti ini guys ya. Ini masih seperti biasa, tapi ini sudah saya bikin driver pakai B688 ini ya. Nanti sekalian skemanya akan saya tunjukin ke teman-teman semuanya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel saya M. Rifan Saputra guys, ini guys. Nah, ini di subscribe ya, biar nanti tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya guys ya, dari channel saya. Karena channel saya ini akan membuatkan semua apapun yang saya bisa ya guys ya. Pokoknya kalian semua tidak perlu ragu dan pokoknya ada manfaatnya dan akan bermanfaat buat kalian semuanya yang sedang menonton ya guys ya. Mudah-mudahan bisa berkah di bulan suci Ramadan ini guys ya. Oke, dan selanjutnya buat teman-teman yang dimanapun Anda berada yang mau request, silahkan di request apapun keluhan Anda, silahkan di request, ditulis di kolom komentar ya guys. Kalau apabila apabila suka dengan video-video dari saya, silahkan di like ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen ya guys. Oke, pokoknya kami akan siap membantu sama Mas Kompet ya, siap membantu. Dan untuk saat ini saya tidak bisa bulang-bulang sekampung ya, karena ini waktunya masih puasa Ramadan, jadi cuacanya agak sedikit panas ya. Jadi ini mohon maaf untuk sementara ini, untuk bulang-bulang sekampungnya kita pending dulu ya guys. Oke guys, langsung kita ke tutorialnya guys ya. Ini tutorialnya ya. Dan ini kita siapin dulu. Ini peralatannya. Ini sangat banyak sekali guys ya. Ini juga ini sangat menumpuk sekali ini. Ini permintaan teman-teman konco-konco KB seluruh dunia ini guys ya. Dan ini yang persiapkan yaitu kapasitor yang ini untuk sebagai uji coba guys ya. Saya menggunakan kapasitor 4 mikro 500 volt. 4 mikro 500 volt. Nah, ini guys. 4 mikro 500 volt. Nah, ini jarang dijumpai nih kapasitor ini guys. Ini voltnya terlalu tinggi. Ini cocok ini buat setrum PAC guys ya. Karena yang biasanya yang didapat yang di pasar-pasaran itu 400 sampai 450 volt. Tapi kalau yang ini beda guys ya. Ini 4 mikro 450 sampai 500 volt. Nah, ini sangat cocok untuk setrum PAC guys ya. Oke, dan lanjut yang bahan berikutnya yaitu seperti biasa guys ya. Nah, ini adalah trafo wajib. Ini trafo wajib yang harus kita gulung sendiri ya. Ini teman-teman subscriber itu biasanya tanya, "Bang, apa bisa trafo dari toko itu bisa dibikin setrum PAC?" Jawabannya adalah tidak bisa ya. Harus trafo ngelilit sendiri. Kalau tidak mau repot-repot silakan pesen saja sama saya ya, biar saya layani sepenuh hati. Mas Kompet siap melayani pokoknya ya. Pokoknya ini trafo yang perlu diingat ya, tidak bisa dipasang dari toko. Maksudnya dari toko orang, contohnya ya Mas Kompet. Contohnya ya. Nggak ada. Trafo dari toko, langsung dari toko tidak bisa, karena trafo dari toko itu tidak
tidak punya CT2 seperti ini guys ya. CT2 ini CT feedback dan ini CT primer. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah trafo harus wajib menggulung sendiri ya, tidak boleh trafo dari toko. Nah, ini perlu digaris bawahi guys ya. Nah, perlu digaris bawahi seperti itu guys ya. Dan dan untuk penggulungannya ini kita intip sama Mas Kompet dulu ya. Ini biar nanti paham teman-teman untuk penggulungannya, karena trafo ini tidak bisa dapat dari toko-toko pasaran ya, toko-toko elektronik, karena ini trafonya khusus ya guys, khusus rakitan sendiri, rakitan Mas Kompet sendiri nih guys ya. Ini seperti ini. Nah, ini dan untuk tutorialnya sudah ada di video, silahkan dicari di menu video saya yang sebelumnya ya, sebelumnya sudah ada ya, sudah pernah saya bahas di situ, silahkan cari di menu video saya guys. Oke, dan langsung kita intip Mas Kompetnya guys. Oke. Wah, nah ini Mas Kompetnya langsung menggulung trafo nih guys ya. Nah, ini kerjaan rutin Mas Kompet. Nah, ini seperti ini guys. Nah, ini gulungnya tidak manual guys, harus pakai mesin seperti ini guys ya. Ini harus. Nah, ini seperti ini guys ya. Kita lihat bareng-bareng ini guys ya. Seperti ini penggulungannya guys. Nah, seperti ini guys. Ini kita intip dulu guys ya. Ini masih bersama Mas Kompet. Oke, dan ini ukurannya tetap sama, sudah ada di video sebelumnya. Kalian silakan cari di menu video saya guys ya. Sebelumnya sudah ada, pernah saya bikinin ya. Ini sudah request. Ini hitungannya juga sama seperti yang kemarin, yang dulu-dulu. Tapi yang saya upgrade yaitu di bagian drivernya ya, karena tidak menggunakan relay, dan jadi seperti nanti saya akan jelasin untuk skema dan bahan-bahannya, nanti saya akan jelasin di video ini. Pokoknya jangan lewati dan jangan kemana-mana, tetap simak terus di channel ini guys ya. Mudah-mudahan tetap selalu maju dan semakin berkembang biak guys. Oke guys. Oke, langsung lanjut ke tutorialnya guys. Oke sip. Oke guys, lanjut guys. Nah, itu tadi sama Mas Kompet cara menggulung trafo, menggulung-gulung ya guys, bukan menggulung-gulung di tanah, enggak. Ini gulung trafo guys ya. Trafonya seperti ini. Ini kalau dibilang Mas Kompet itu iwil kayak gitu. Ketur katanya Mas Kompet. Dan hasilnya nanti akan seperti ini guys ya. Untuk trafo cairn-nya itu bisa menggunakan 3 ampere ya, ukuran 22 kali 25. Nah, ketebalan ini ukurannya 25 ya, 2,5 cm. Ketebalan ini 2,5. Dan untuk kertas ini biasanya teman-teman itu pada tanya, kertas ini tuh dapatnya dari mana sih Mas? Kok di toko di daerah saya kok jarang ada. Lah, ini saya jelasin. Kertas ini dapatnya biasanya di toko elektronik yang terdapat ada kawat email. Biasanya dia menyediakan itu berbagai macam komponen dari sepul dari kawat maupun kertas atau segala macam, itu dia ada guys ya. Seperti ini kawat. Ini kertasnya namanya kertas prespan ya. Kertas prespan, ukurannya bisa disesuaikan saja. Kalau biasa yang saya pakai itu ukurannya 0,15 ya. Jadi bisa teman-teman nanti bisa pesen atau bisa beli yang ukurannya 0,15 atau 0,20 juga oke. Oke, lanjut pembahasan yang berikutnya guys. Nah, pembahasan yang berikutnya yaitu pembahasan tentang ini. Nah, ini saya mau masang dulu ini guys. Nah, ini guys. Bentar guys ya, ini saya contohin. Nah, ini guys. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman subscriber di seluruh dunia guys ya. Ini konco-konco bulan sekampung ini guys, yang ditunggu-tunggu adalah ini guys ya. Ini gambarannya seperti ini guys, dan ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara kerja driver ini ya. Driver ini bekerja di transistor PNP ini guys ya. Ini kedua ini. Nah, ini bisa lihat
skemanya guys ya. Ini nanti akan saya rakit. Ini mesinnya kita rakit, langsung kita tes ya. Kita tes nanti bagaimana, dan kita langsung pakai ini guys ya. Nah, pakai ini. Flip-flopnya masih amburadul, belum sempurna ini. Ya, ini nanti saya akan tes dipasang di sini guys ya. Untuk skemanya nanti ditunggu saja ya. Ditunggu saja untuk skemanya. Pokoknya saya mau rakit ini dulu. Nah, rakit ini dulu guys ya. Ini dulu, rakit ini dulu maksudnya. Nah, ini loh ini. Nah, ini saya rakit dulu, dan nanti setelah selesai nanti kita rakit untuk bagian flip-flopnya seperti ini guys, sekaligus sama komponen dan skema-skemanya guys. Nah, ini seperti ini. Nah, ini saya zoom. Ini saya akan zoom. Ini saya zoom. Nah, ini zoom. Ini seperti ini guys. Nah, ini komponennya sangat terlalu simpel guys. Ini sangat bahaya, karena bahayanya apa? Bahayanya nanti teman-teman bisa niru, itu maksudnya. Nah, seperti itu maksudnya ya. Ini harus diperhatikan ini guys. Ini tidak menggunakan IC NE555, cuma menggunakan transistor ini saja guys ya. Ini sudah bisa bekerja dengan maksimal. Nah, seperti itu guys. Ini nanti skemanya akan saya tunjukin ke teman-teman. Pokoknya jangan kemana-mana ya, pantengin terus channel saya, M. Rifan Saputra. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu guys ya. Karena apa? Karena subscribe itu gratis, tidak perlu bayar guys ya. Hitung-hitung itu apa? Amal lah, beramal di bulan puasa ya guys. Dan keuntungan subscribe itu apa? Keuntungannya bisa tidak ketinggalan video dari saya. Misalnya saya akan mengupload video jebret, langsung nanti kamu yang sudah subscribe akan akan langsung diberi pemberitahuan dari YouTube sana ya, bukan dari saya, enggak, dari YouTube sana langsung disuruh melihat video yang saya upload. Begitu. Apalagi sekaligus loncengnya diaktifin. Kalau loncengnya tidak diaktifin, nanti kalau ada pemberitahuan teman-teman tidak tahu ya. Harus loncengnya sekaligus diaktifin, biar nanti kalau ada video terupdate dari saya, loncengnya bisa langsung berbunyi ya, dari video saya yang terbaru pokoknya muncul ya guys. Oke, langsung kita pasang pemasangannya guys ya. Lanjut. Ini kita ini skemanya seperti ini guys ya. Nah, ini nanti saya cara kerjanya nanti saya akan bahas lagi setelah pemasangan ini guys ya. Oke, kita pasang dulu guys. Yap. Nah, oke guys. Ini kita mau lanjut pasang-pasang dulu guys ya. Pasang-pasang dulu. Cara memasangnya gini guys ya. Kita harus bener-bener nggak usah. Nah, ini kita harus bener-bener teliti ya. Kalau nyimak itu jangan setengah-tengah guys ya. Harus sampai selesai, biar nanti teman-teman tidak gagal fokus atau gagal paham guys ya. Karena ini yang saya sampaikan ini cukup sangat jelas sekali ya. Kalau teman-teman itu nangkep, itu langsung sekaligus langsung bisa. Sekali nonton langsung bisa ya. Pokoknya jangan di-skip dan jangan dilewatkan pesan-pesan dari saya, penjelasan dari saya. Pokoknya langsung disimak dari awal sampai akhir ya guys, sejelas-jelasnya, biar nanti teman-teman tidak pada gagal fokus untuk membuatnya. Oke, langsung lanjut. Penyodiran guys. Ini guys, untuk trafonya kita pasang trafonya dulu sebagai resistornya ini. Ini untuk CT fatback. Nah, ini CT primer. Ini CT primer guys. Pesan saya, trafo jadi nggak bisa dipakai. Ini kita solder dulu guys. Dan resistornya saya menggunakan resistor ukuran ini guys. Nah,
Ini ukurannya 330 ya, 330 ohm. Kita gandeng jadi 3 ini seperti ini. Tidak perlu pakai yang 15 watt atau 20 watt. Ini sudah cukup oke guys ya. Kalau teman-teman mau bikin yang 15 watt atau 20 watt juga oke ya. Silahkan dicoba dulu. Dan ini kalau ini yang saya pakai ini dulu deh ya guys. Untuk sekedar uji coba. Oke, lanjut. Kita solder guys. Kita solder seperti ini guys ya. Ini harus diperhatikan guys, jangan sampai disekap-sekip ya guys. Nanti kalau disekap-sekip nantinya teman-teman tidak paham atau gagal fokus lagi, dan akhirnya apa? Akhirnya bertanya-tanya, dan akhirnya kalau eksperimen selalu gagal lah, itu yang jadi masalah guys ya. Pokoknya jangan di skip dulu, dilihat, ditonton sampai selesai. Nah seperti ini. Kalau ukuran resistor ini bolak-balik gak masalah guys ya, terbalik itu gak masalah, gak jadi masalah. Kalau dioda itu harus hitungannya harus bener, arahnya harus bener. Nah seperti ini, kita pasang seperti ini guys. Nah ini seperti ini guys ya, jelas paham teman-teman. Kalau yang belum paham atau tidak usah repot-repot, mending pesan saja gak apa-apa ya, pesan saja ke saya. Nomornya ada di bawah ini guys. Nah di bawah pojok ini guys ya. Nanti akan saya siapin sesuai pesanan kalian ke semuanya. Buat yang mau order silahkan, nanti akan saya sampaikan ya. Untuk nanti disesuaikan aki yang akan dipakai 10 ampere atau 30 ampere atau 40 ampere ke atas, bisa nanti disesuaikan sesuai permintaan ya teman-teman. Nanti bisa eksperimen sendiri di rumah untuk hitung-hitung belajar ya guys. Oke, langsung lanjut guys. Nah ini guys, langsung kita bagian primer. Bagian primer kabel kawat besar ini kita sambung di bagian emitor ya. Emitor, tidak bagian kolektor ya guys. Ini karena ini sudah upgrade, jadi ini kakinya masuknya ini beda lagi guys ya. Kita sambung di bagian emitor. Emitor yang dulunya kan pakai yang kolektor ya. Ini masuknya di bagian emitor. Nah, seperti ini kita sambung dulu. Nah ini, dan untuk bagian feedback ini guys ya, ini kedua ujung kawat feedback ini kita sambung resistor ukuran 56. Ini kelihatan nggak ohm? 56. Nah ini 56 ohm. 56 ohm ini disambung di bagian feedback, kedua ujung feedback ini. Kalau yang dulunya kan pakai dioda. Nah ini saya menggunakan resistor 56 ohm guys ya. Oke, langsung kita sambung. Sip. Kita sambung dulu guys. Ini harus dikerik dulu guys ya, karena ini karaten, jadi ini harus dikerik dulu guys ya. Biar gampang solderannya gitu maksudnya Mas Kompet. Ini Mas Kompet lagi tertawa-tawa ini guys ya. Jadi dipersori saja ini, maklum pemula guys ini guys, saya guys. Kalau Mas Kompet kan sudah senior guys ya. Nah, oke. Terbalik guys, terbalik. Alah, potol guys, rasa nyoder guys. Nah seperti ini guys ya, kita solder seperti ini. Nah satunya lagi guys ya, jangan lupa satunya lagi kita pasangin lagi guys ya, biar nanti imbang. Nah, seperti ini guys, ini kebolak-balik gak masalah guys ya. Nah, pokoknya teman-teman gak usah khawatir kalau kebalik. Ini
pasang aja gak masalah. Seperti ini sekedar uji coba saja, contoh ya, kita nyalain dulu, hidupin ya, kita tes. Ini kita sambung di bagian driver 688 ini guys ya, di bagian basis. Nah, masuknya tetap basis, dan ini masuknya juga tetap di basis. Nah, seperti ini guys. Feedback ini kita jelasin dulu guys ya. Nah, ini biar teman-teman itu tidak pada bingung. Nah, ini seperti ini contohnya guys ya. Ini contohnya, ini feedback, ini feedback. Nah, ini masuk di bagian basis PNP. Nah, basis PNP. Ini basis PNP, ini ini PNP, ini. Nah, ini NPN ya, NPN. Nah, seperti itu guys ya. Dan ini kita sambung lagi selanjutnya guys. Kita ambil kabel hitam. Nah, kabel hitam ini masuk di bagian ini guys ya. CT utama. CT utama ini yang dulu-dulu kan kita masukin tegangan plus aki 12 volt lah. Ini kebalik. Ini sebaliknya, kita masukin tegangan min dari aki guys ya. Nah, ini seperti ini guys. Nah, ini langsung kita sambung ke cakep aki ini guys ya. Untuk tegangan, untuk bagian primernya, primer kawat besar ini guys ya. Kawat besar ini kita hubung ke bagian aki negatif. Nah, selanjutnya untuk aki positif kita ambil di bagian kolektor dari transistor NPN ini guys ya. Transistor NPN ini kita ambil di bagian ini. Nah, ini saja. Mana sih kok repot ini masuknya? Kita ambil di sini saja guys ya. Kita solder di sini. Kita solder di sini saja guys ya. Di bagian kolektor. Kalau yang dulu kan masuknya kan tegangan plus itu di bagian primer lah. Ini masuknya di bagian kolektor. Kolektor ini tegangan plusnya ini guys ya. Plusnya masuk di bagian. Nah, ini aki plus langsung masuk di bagian kolektor, dan aki main langsung masuk di bagian primer seperti ini guys. Nah, ini main langsung masuk di primer utama kawat besar guys ya. Dan bagi teman-teman yang nggak mau repot-repot praktek ya, mending pesen saja ke saya. Nomornya akan saya cantumkan di sini guys ya, di bawah pojok ini guys ya. Nanti bisa dicatat dan silahkan dihubungi ke WA saya guys. Oke, dan selanjutnya kita pasang kapasitor. Kapasitor saya menggunakan 4 mikro. Ini sebagai contoh saja, uji coba. Saya menggunakan 4 mikro 500 volt. Kita coba guys ya. Ini kita sambung bagian ini guys. Ini ujungnya kebalik nggak masalah, kanan kiri sama saja guys ya. Sama saja. Tidak ada masalah. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini guys ya. Ini tinggal kita pasang saklarnya saja. Nah, bagaimana untuk saklarnya kita pasang di mana, Bang? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Kita cari untuk saklarnya ini ya, kita cari, kita pasang di sini guys ya. Bagian emitor dari driver ini. Nah, gunanya driver ini itu hanya untuk
membuat saklar ini tidak panas atau tidak terlalu berat ya. Nah, ini gunanya driver ini itu hanya membuat pengganti sebagai pengganti relay ya, pengganti relay yang sebelumnya ya guys ya. Kita ambil dari ini, dari bagian emitor PNP. Nah, emitor PNP ini untuk switchnya dan tegangan positif dari aki ini guys ya. Nah, ini kita sudah di bagian ini PNP, di bagian emitor PNP ya dulu satu. Nah, ini kita solder dulu satu, dan yang satunya kita sambung di bagian kolektor atau tegangan plus dari aki langsung ya guys. Ini kita ambil di sini saja. Nah, mana ini belum kandil ini guys. Nah, kita sambung di sini guys dari tegangan plus. Nah, ini sudah bisa guys ya. Ini tinggal nyolokin ke aki langsung dites, itu sudah bisa nyala. Oke, langsung kita cek. Kita cek dulu guys ya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil dan tidak akan meledos ya guys. Oke, kita cek dulu. Nah, oke guys, ini kita siapin aki dulu, colokkan ya. Ini kita ambil bolam dulu 200 watt guys ya. Ini 200 watt. Nah, ini 100 watt dan ini 100 watt. 100 watt guys ya. 100 watt. Oke, kita siapin dulu, kita pasang seperti ini guys ya. Kita pasang dulu guys ya. 200 kita sambungkan di output dari sekunder kita ambil di bagian kapasitor ini guys ya. Kapasitor ini yang satu kita ambil dari kapasitor ini, dari sekunder ini guys ya. Sekunder. Nah, seperti ini kapasitornya, dan ini masuk sekunder, masuk kapasitor, masuk ke beban, dan ini sekunder satu masuk di beban juga. Langsung kita tes dulu guys. Kita colokin ke aki dulu guys ya. Colokin ke aki dulu dan kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berhasil ya guys, tidak akan meledos ya. Kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhasil guys ya, seperti ini. Alhamdulillah berhasil. Dan cara kerja driver ini, driver yang transistor PNP tadi itu hanya sebagai saklar atau switch ya, pengganti relay. Atau ini kalau tidak menggunakan driver seperti ini driver ini tidak menambah tegangan semakin besar, itu tidak ya untuk teman-teman, karena ini driver ini tidak menambah tegangan menambah besar, itu tidak, tapi hanya membuat ini saklar ini kabel kecil itu bisa, tapi kalau tidak menggunakan ini otomatis kabel di switch atau di bagian lainnya dia akan cepat panas kalau tidak menggunakan driver seperti ini guys, atau langsung loss dari ini dipotong. Biasanya teman-teman itu langsung dari tegangan plus ini dipotong dibikin saklar ya. Itu salah besar guys ya. Karena apa? Karena nanti saklarnya bisa cepat kebakar atau panas ya, karena arusnya yang masuk di sini itu terlalu besar. Jadi kalau saklarnya asal-asalan itu tidak akan mampu atau gampang kebakar guys ya. Ini seperti ini saran saya, dan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya guys ya, biar nanti
kami sama Mas Kompet ya, saya sama Mas Kompet selalu bersemangat bikin tutorial-tutorial yang bermanfaat atau lebih baik lagi ya, yang bermanfaat dan berguna bagi kamu semuanya yang sedang membutuhkannya. Oke. Dan lanjut seperti ini guys ya, ini sudah selesai, kita bahas lagi untuk bagian flip flopnya. Oke. Sip. Dan kita ini kita bahas di sesinya kedua saja karena durasinya sudah terlalu panjang. Kita bahas untuk bagian flip flopnya di session yang kedua saja guys ya. Oke, saya ini bersambung dulu dari ini dan kita langsung lanjut di bagian yang kedua, session yang kedua guys. Oke, tetap pantengin terus channel saya M Rifan Saputra dan selalu subscribe ya channel saya M Rifan Saputra. Mudah-mudahan semakin terhibur dan membuat bermanfaat buat kamu semuanya. Dan untuk skemanya ini guys ya, ini silakan di screen skemanya, silakan Anda screen dulu. Nah, seperti ini guys ya, ini skemanya. Nah bentar saya beresin dulu guys ya, beresin dulu. Ini sudah selesai untuk perakitan setrumnya lah. Nanti kita bahas untuk bagian flip flopnya yang teman-teman sudah request untuk kita bahas di lain kesempatan ya guys ya. Nah ini saat ini kita sempatkan untuk membahas tentang flip flop ya. Kita bahas nanti setelah video ini ya, karena saya membuat flip flop nanti akan di session yang kedua, karena ini saya membahas untuk skema ini saja. Dan nanti untuk skema flip flop nanti akan bahas di session yang kedua ini. Pokoknya yang belum subscribe silahkan subscribe biar nanti tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya guys ya. Biar nanti, dan sekaligus loncengnya diaktifkan ya. Kalau tidak diaktifkan nanti pasti sampean ketinggalan video. Karena apa? Karena setiap ada pemberitahuan masuk itu tidak ada notifikasi suara ya. Jadi teman-teman akan ketinggalan video lagi dari saya. Oke. Dan ini skemanya silakan di screenshot ya. Jadi dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, dan kalau menurut sampean itu video saya itu bermanfaat atau bagus ya, silakan like-nya dipencet like-nya guys ya, biar saya semangat untuk membuat tutorial yang lebih bermanfaat lagi sama Mas Kompet. Oke. Dan ini saya akhiri dulu dari video ini guys ya, dan saya lanjut di session yang kedua untuk pembuatan flip flop dan skema, sekaligus kita bahas di video yang selanjutnya guys. Oke. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bolang-bolang sekampung. Oke.